Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai peresepan dalam farmasi veteriner atau dari dokter hewan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu resep. Resep itu merupakan permintaan tertulis dari seorang dokter atau dokter gigi maupun dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek yang biasa dalam bentuk surat dari kertas ataupun elektronik dalam menyediakan atau menyerahkan sediaan farmasi atau membuat obat yang diserahkan kepada pasien. Kemudian di dalam resep itu terdapat kerangka, yaitu yang pertama itu ada tentang permintaannya, kemudian ada surat tertulis atau resep dari dokter, kemudian ada penulisan resep, kemudian ada penerima ataupun pembuat obat, yaitu apoteker berlisensi, kemudian ada pembuatan obatnya, yaitu ada racikan dari bentuk sediaan, kemudian yang terakhir itu ada penyerahan obat, apakah itu ke manusia ataupun ke pemilik dari hewan tersebut. Kemudian ada metode tindakan medis. Tindakan medis ini biasanya ada dua. Yang pertama ada anamnesa dan diagnosis. Anamnesa ini merupakan wawancara medis untuk mendapatkan riwayat pasien. Sedangkan diagnosis itu untuk mengidentifikasi penyakit ataupun kondisi pasien berdasarkan gejala dan tanda yang telah dikumpulkan. Nah, tindakan medis ini biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara langsung, yang kedua tidak langsung. Di mana secara langsung ini pengobatannya oleh dokter langsung kepada pasien. Sedangkan tidak langsung itu yaitu dokter meminta terlebih dahulu dibuatkan obat kepada apoteker, kemudian baru menyerahkannya kepada pasien. Kemudian bahasa Latin dalam peresepan. Bahasa Latin disebut juga dengan bahasa mati karena tidak digunakan sebagai bahasa ibu ataupun bahasa percakapan sehari-hari. Maknanya adalah tetap bertahan tanpa mengalami perubahan apapun akibat zaman, pencampuran, kebudayaan, dan juga pergaulan. Bahasa Latin disebut juga sebagai bahasa utama global dalam bidang ilmiah dan juga teknis seperti kedokteran, farmasi, biologi, dan juga hukum. Bahasa Latin merupakan bahasa utama dalam peresepan obat sehingga harus dikuasai oleh pembuatan resep ataupun penerima resep. Alasannya adalah karena bahasa tersebut adalah bahasa mati, kemudian berlaku global atau universal dalam ilmu kedokteran dan juga kefarmasian, kemudian etik kerahasiaan medis seperti dokter ataupun apoteker, kemudian ada etik kerahasiaan umum sebagai lembaga peradilan hukum ataupun malpraktek akibat penulis dan penerima resep tidak berlisensi ataupun melakukan kesalahan dalam pengobatan dan juga penyiapan obat. Kemudian profesi legal penulis resep. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek pada pasal 1 dinyatakan bahwa adalah resep, yaitu permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi ataupun dokter hewan kepada apoteker baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan juga menyerahkan sediaan farmasi dan juga alat kesehatan bagi pasien. Berdasarkan Perundang-undangan Republik Indonesia bahwa profesi legal penulis resep adalah dokter, dokter gigi dan juga dokter hewan. Bagaimana dengan psikiater ataupun psikolog? Psikiater ataupun psikolog itu adalah lulusan kedokteran yang berwenang untuk mendiagnosis penyakit mental secara medis dan dapat meresepkan obat. Psikolog adalah profesional di bidang ilmu psikologi yang fokus pada konsultasi dan juga terapi non-medis, sehingga bukan dokter medis. Meskipun sama-sama menangani kesehatan mental, tetapi terdapat perbedaan mendasar pada latar belakang pendidikan dan juga kewenangannya, sehingga tidak diperkenankan dapat menuliskan resep. Kemudian, untuk bagian-bagian resep, menurut Nanizar Zaman Zoines tahun 2001, yaitu resep terdiri dari 4, yaitu inscriptio, prescriptio, signatura, dan juga subscriptio. Pendapat ini pada dasarnya lazim digunakan oleh para praktisi Indonesia, namun pada pelaksanaannya itu mengalami penyesuaian. Kemudian, menurut Brander et al. 1982, pendapat ini yang lazim digunakan secara universal oleh para klinisi Eropa dan juga Amerika Serikat.
Resepnya itu terdiri dari 4, yaitu superscriptio, inscriptio, subscriptio, dan juga signatur. Kemudian, Kefarmasian Indonesia juga meresepkan terdiri dari 4 bagian, yaitu superscriptio, inscriptio, subscriptio, dan juga signatur. Baik, selanjutnya terkait dengan penulisan resep, konstruksi gramatikal, dan atribut peresepan. Jadi yang pertama kita bahas terkait penulisan resep. Nah, penulisan resep ini harus ditulis dengan tinta gelap, dengan jelas, dan juga mudah dibaca. Nah, jadi gunakan juga satuan baku seperti gram ataupun mililiter. Yang harus ada di dalam resep terkait dengan nama pasien, obat, dan juga tempat ditulis dengan huruf kapital. Nah, penulisan resep juga tuh wajib memahami sifat obat, dosis, serta kondisi hewan agar pengobatan itu tuh tetap efektif dan juga aman. Nah, yang kedua itu ada konstruksi gramatikal peresepan. Nah, jadi di dalam konstruksi gramatikal peresepan ini tuh terkait bahasa Latin yang digunakan karena dia itu bersifat universal dan baku. Dalam penulisannya itu digunakan kaidah genitive case. Misalnya kata quinina menjadi quininae atau acetas menjadi acetatis. Hal ini tuh merupakan aturan untuk memastikan penulisan resep itu tuh tepat dan tidak menimbulkan salah tafsir antara dokter dan juga apoteker. Baik, yang terakhir itu ada atribut peresepan. Nah, jadi atribut itu meliputi apograf atau salinan resep, tempat pelayanan resep seperti apotek atau depo obat hewan, serta penyimpanan resep yang aman. Nah, selain itu ada etiket, label, wadah, dan alat takar juga yang termasuk bagian dari bagian penting untuk menjaga ketepatan dan keamanan penggunaan obat hewan tersebut. Nah, jadi dari ketiga hal ini tuh dapat kita simpulkan bahwa penulisan resep yang baik itu dengan tata bahasa yang benar dan atribut yang lengkap merupakan kunci utama dalam pelayanan farmasi veteriner yang profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan etika keperesepan dokter hewan yang mencakup 3 pokok pembahasan, yaitu aspek hukum peresepan, dasar hukum penggunaan obat ekstra label, serta etiket dalam peresepan dokter hewan. Nah, yang pertama yaitu ada aspek hukum peresepan dokter hewan. Praktik peresepan oleh dokter hewan memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat mengikat. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Obat Keras State Blade nomor 419 tahun 1949 yang mengatur beberapa hal penting, yaitu yang pertama ada kewenangan dalam penanganan obat keras, yang kedua yaitu ada tata cara penyerahan obat, yang ketiga yaitu ada kewajiban penggunaan resep, dan yang terakhir yaitu ada sanksi pidana bagi pelanggaran atau penyalahgunaan obat. Selain itu terdapat juga sejumlah regulasi turunan yang memperjelas aspek hukum ini. Di antaranya yang pertama yaitu ada SK Menteri Kesehatan nomor 925/Menkes/10/1993 tentang perubahan golongan obat keras. Nah, selanjutnya yaitu ada SK Menkes nomor 347/SK-SK-7/1990 tentang obat wajib apotek atau OWA yang kemudian diperbarui dengan KMK nomor 924 tahun 1993 dan KMK nomor 1176 tahun 1999 serta yaitu ada SK Dirjen Peternakan nomor 176/KPTS/DJP/Deptan/Deptan/1980 yang menyebutkan bahwa hormon termasuk dalam kategori obat keras. Nah, peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan obat, khususnya obat keras dan antibiotik pada dunia veteriner, dilakukan secara terkendali, rasional, dan sah secara hukum. Artinya, hanya dokter hewan berizin praktek SIP atau DRH yang berwenang menulis resep obat hewan. Aturan ini penting untuk menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan, serta melindungi kesehatan hewan dan manusia melalui pengawasan terhadap residu obat dalam bentuk pangan asal hewan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai dasar hukum penggunaan obat extra label atau Extra Label Drugs atau ELDU. ELDU adalah penggunaan obat manusia untuk hewan ketika tidak tersedia obat hewan yang disetujui untuk indikasi penyakit tertentu. Meskipun diperbolehkan, penggunaan obat ekstra label hanya dapat dilakukan oleh dokter hewan dan harus disertai dengan pertimbangan medis dan hukum yang ketat. Nah, dasar hukumnya tertuang dalam SK Dirjen Peternakan nomor 107/KPTS/DJP/Deptan/1980 pasal 4 yang berbunyi, obat keras
keras dan narkotika yang diperuntukkan bagi manusia tetapi dapat dipakai untuk hewan dalam bentuk dan cara pemakaian yang sama. Berlaku persyaratan dan ketentuan bagi obat keras dan narkotika untuk manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan juga menegaskan bahwa penggunaan obat pada hewan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih baru. Nah, dengan demikian, dokter hewan memiliki kewenangan terbatas untuk menggunakan obat manusia bagi hewan, namun tetap memikul tanggung jawab penuh atas keamanan, dosis, efek samping, dan kemungkinan residu obat tersebut. Prinsipnya, obat extra label digunakan hanya jika benar-benar diperlukan secara medis dan tidak ada alternatif obat hewan lain yang tersedia. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menerangkan tentang etika persiapan dokter hewan. Selain aspek hukum, dokter hewan itu juga terikat oleh etika profesi dalam melakukan persiapan obat. Etika ini itu bersifat hukum positif, jadi tidak ada sanksi atau pidana langsung, tetapi mengikat secara moral dan profesional sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pasien hewan dan masyarakat. Dalam etika persiapan dokter, hewan terdapat 9 prinsip utama, yaitu prudentiality atau kehati-hatian yang selalu mempertimbangkan keamanan, kebutuhan medis, dan kondisi hewan sebelum menulis resep. Yang kedua ada honest atau trustworthy, jujur dapat dipercaya, menjaga kejujuran dalam diagnosis dan memberikan informasi obat. Yang ketiga ada responsibility atau tanggung jawab, bertanggung jawab atas terapi yang diberikan dan hasilnya. Non-discriminatory atau tidak diskriminatif, memberikan pelayanan tanpa membedakan spesies, nilai ekonomi, atau pemilik hewan. Abuse atau misuse, menghindari penyalahgunaan maupun kesalahan penggunaan obat. Politeness atau kesopanan, menjaga sikap profesional dan menghormati rekan sejawat maupun klien. Yang ketujuh ada wisdom atau kebijaksanaan, bersikap bijak dalam menentukan terapi serta mempertimbangkan manfaat dan risiko. 8. Coaching atau edukasi, memberikan edukasi yang benar kepada pemilik hewan terkait penggunaan obat. Integrity atau integritas, menjunjung tinggi kehormatan profesi dalam setiap tindakan klinis. Nah, selain 9 prinsip etika utama, terdapat pula etika teknis tambahan yang wajib diperhatikan oleh setiap dokter hewan dalam praktik persiapan obat, seperti bersikap independen. Artinya itu dokter hewan tidak boleh terkait kerjasama atau kepentingan tertentu dengan apotik maupun toko obat. Yang kedua, tidak mengarahkan klien untuk membeli obat di tempat tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain. Yang ketiga, dilarang melakukan pengemasan ulang atau repackaging yang dapat menimbulkan kesan adanya praktik jual beli obat secara terselubung. Yang keempat, wajib memberikan informasi yang benar dan akurat terkait obat, dosis, serta cara penggunaannya, dan tidak menyesatkan klien. Nah, etika teknis tambahan ini menjadi landasan moral yang memastikan dokter hewan itu selalu bertindak profesional, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien hewan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran hewan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai dasar hukum dan etika persiapan dokter hewan, dapat disimpulkan bahwa aspek hukum persiapan dokter hewan menjamin keamanan, ketertiban penggunaan obat melalui regulasi yang ketat, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan obat. 2. Dasar hukum obat extra label itu memberikan ruang profesional bagi dokter hewan untuk menggunakan obat manusia sebagai obat hewan dalam kondisi tertentu, dengan tetap memegang tanggung jawab penuh atas keamanan dan efek terapinya. Yang ketiga, persiapan dokter hewan berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional untuk menjaga integritas kejujuran serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter hewan. Nah, dengan memahami dan menerapkan ketiga aspek tersebut, yaitu aspek hukum, dasar hukum obat, extra label, dan etika profesi, seorang dokter hewan itu dapat menjalankan praktik klinis secara aman, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai profesionalisme kemanusiaan. Terima kasih.